terlalu awal perpanjang kontrak dianya. Mestinya ya udah gantung dulu aja, jangan di fix Ya jarang sampai digantung. ini biar menunjukkan dulu Ya, gitu. karena ya. performanya belum meyakinkan kalau menurut Joni. Betul. Kejadian Marc Marquez jatuh berkali-kali ini harus benar-benar diperhatikan secara serius. Kalau misalnya orang yang mengalami benturan berkali-kali di Benturan kepala, itu ada efek jangka panjang yang sebetulnya akan sangat berbahaya bagi orang Berbahaya. tersebut. Betul. Dengar-dengar Marc Marquez ini mengganti riding style-nya dia. Bener apa enggak sih? Teka-teki Peko. Yang ngomongin teka-teki Peko siapa? Ya tentunya ada Lucy Wiryono dan juga ada Joni Lono Mulia. Karena sebetulnya kita berdua ini juga selalu penasaran sama Peko Baknaya. Ya. Sebenarnya episode ini bukan Peko Baknaya sih. Aku tuh ya ngomongin episode kali ini karena banyak banget ngeliat keanehan, banyak pertanyaan yang belum dijawab. Karena kan kita pernah bilang, aku sih tepatnya, aku yang bertanggung jawab. Aku pernah bilang, this is the strongest grid ever. Karena rider-ridernya banyak banget yang udah pernah jadi juara dunia di kelasnya masing-masing. Betul. Nah, Peko Baknaya ini yang paling anomali sih menurut aku. Karena dia tuh kuat banget di paruh musim kedua 2021. Semua orang nyangkanya termasuk aku, wah gila sih kalau dia sekuat ini. Di 2022 dia pasti akan serem banget. Ya. Ternyata, Peko, kenapa? Iya. Ini tuh kenapa sih sebenarnya John? Jadi Awal nih. kalau saya ngelihat Kenapa? ya terlalu GP awal. dua-duanya? GP dua-duanya satu. Ini terlalu awal perpanjang kontrak dianya. Mestinya ya udah gantung dulu aja, jangan di fix Ya jarang sampai digantung. ini biar menunjukkan dulu Ya, gitu. karena ya. performanya belum meyakinkan kalau Betul. menurut Joni. Saya melihat Tapi seperti kalau itu. aku mau jadi Ducati juga ngelihat kayak kemarin tuh aku naksir banget Ya, sama Peko. Ya betul. harafiah dan Betul. secara skill. Cakep. Karena aku selalu bilang dia Ya. adem seperti ubin masjid. Ya. Nah, tapi bener loh, maksud aku ya nggak bisa disalahin juga Ducatinya Ya, dong. ya. Dengan Ya kalau performanya kita dia kayak betul, gitu. karena memang wajar melihat performa cukup baik, kemudian ada sedikit perubahan di 2022, harapannya tentu Gede ingin banget di Peko. ya, ingin menstabilkan performa dia dari awal Betul. musim. Iya. Nah, problemnya adalah kemarin saya melihat bahwa jatah tes pramusimnya tidak sebanyak musim-musim sebelumnya. Oh iya juga ya. Udah mepet banget kan, dan udah Iya. dan biasanya tuh kalau ada sirkuit baru ya udah jadwal sirkuit baru, tidak digabungkan dengan tes sesi pramusim. Nah, kemarin itu kita melihat di Sepang mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi pada saat di Mandalika mereka agak kelimpungan. Jadi tidak di saat mencoba perangkat baru tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kebanyakan pembalap mencoba untuk setting Mandalika buat balapan. Nah, itu satu hal. Di sisi lainnya bahwa si Mandalika-nya ini tanda petik ada sedikit kendala, yaitu aspal mengelupas, sehingga benar-benar dari Jerez kemudian ke Malaysia, ke Sepang, dan ini ada kehilangan riset pengembangan gitu. Itu sebabnya. Jadi sebenarnya tuh kalau riset pengembangan nih kita harus cerita juga nih John gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan awal itu adalah tes di Jerez dulu. Iya, biasanya kan Valencia. Iya, iya. Terus dioper ke Di Jerez. Jerez kan. Iya. Nah di Jerez itu sebetulnya mereka tuh semua tuh yang baru-baru, Betul. inovasinya Iya. semua dikeluarin di situ. Betul. Kemudian dicoba di Sepang. Sepang ini istilahnya yang kemarin mana yang dirasa enak dicoba yang benar-benar agak sedikit lebih kerucut lagi. Betul. Nah di Mandalika harusnya itu adalah di fine tune. Betul. Jadi dialusin lagi. Oke, ini inovasinya udah keluar semua di Jerez, betul. dipilih di Sepang, Iya. di Mandalika ini harusnya dipilih. Oke, berarti nanti kompetisi untuk 2022 ini Iya. udah dialusin di sini nih, Setuju. udah ditegaskan di sini. Betul. Tapi kita semua sama-sama inget kan, waktu tes pramusim di Mandalika aja keluhannya banyak banget, yang gravel lah, yang Iya, aspal lah, yang segala iya. macam. Jadi akhirnya fokusnya jadi Jadi setting buat balapan, Jeng. bener. Itu. Ya udah nanti kalau kita mau di Mandalika, apalagi di seri kedua Iya, gitu kan. kedua. Jadi pas udah Iya. tes pramusim langsung Bener. ini. Jadi bukan berfokus kepada si pengembangannya, Pengembangan tapi motornya. justru nyari jadi acak-acakan gitu ya. acak-acakan. Nah, sementara Aduh, di bener. sisi lain seorang Peko Bagnaia patut diakui bukan seorang riset atau pengembangan motor yang piawai. Nah, jadi dia itu masih harus kalah sama Jack dibedain Miller. juga, Iya. benar. Jadi kalau misalnya si rider-rider MotoGP ini biasanya terbagi jadi dua gitu Betul. ya. Ada satu rider yang memang dipercaya untuk pengembangan motor.
Jadi kalau Anda lihat di stiker-stikernya Alex Rins itu ada The Bakery. The Bakery. Nah, kenapa The Bakery? Karena dia itu adalah yang mengembangkan motornya. Nah, kalau di Ducati itu tugasnya Jack Miller sebetulnya. Jack Miller sebetulnya. Cuman karena kemarin dengan faktor kontrak perpanjangan Pecco Bagnaia dan mulai istilahnya Ducati percaya ke Pecco Bagnaia, diberikanlah opsi itu ke Pecco Bagnaia. Saya Pecco Bagnaia itu sampai akhirnya bingung. Iya emang saya ngetes, tapi tidak, ya namanya masih anak muda, belum selama ini ngetes, dia tidak bisa istilahnya meresumekan atau menyimpulkan mana nih yang terbaik. Dites, wah enak, dites enak. Nah ini menjadi gak problem. Boleh gitu Pecco, gak boleh dikit-dikit bilang enak, gak boleh, bahaya itu. Nah ternyata pada saat kemudian tampil dipakai balapan, Pecco bingung, jadi aduh yang mana ya katanya. Dan jadi akhirnya kayak dia menikmati segala inovasinya, tapi dia nggak tahu aku pilih senjata yang mana nih buat tempurnya gitu ya. Dan dari Ducati pun mungkin tidak memberikan istilahnya yang mana nih, tidak istilahnya menekankan atau jadi asik aja bikin inovasi terus. Akhirnya kelabakan karena memang di satu sisi juga Ducati kan sekarang menurunkan 8 motor. Jadi agak sedikit terlena dengan alih-alih dengan 8 motor ini bisa menerima feedback dari semua pembalap yang ada. Iya, nah itulah bedanya gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan. Waktu kita ngelihat juga, wah ada 8 rider segala macam gitu kan. Bandingkan dengan Suzuki yang nggak punya tim satelit, udah gitu dia nggak ada satu orang pun yang dipercaya untuk sekarang waktu itu Alex Rins. Sekarang dua-duanya boleh mengembangkan sesuai dengan gaya balapnya masing-masing. Jadi beda-beda tuh tiap pabrikan gitu ya. Oke, Pecco berarti sebenarnya udah, dan dia udah ngaku ya bahwa gue nggak bisa ngembangin motor, aku tuh nggak bisa ternyata. Tapi sekarang akhirnya dia pakai GP dua hybrid. Dua hybrid sepertinya aja. Artinya tetap 21, cuman mungkin sedikit ya istilahnya dalam hal ini karena kalau seorang pabrikan di MotoGP yang terbaru menggunakan motor yang lawas, ini benar-benar sebuah tamparan, gengsi image gitu. Buruk ya bagaimana kita lihat Yamaha dibully terus kan sampai Honda juga pernah digituin. Ya, Honda sampai enggak, ini cuman varinya doang. 2001 ini 2022. Artinya memang hal yang sangat istilahnya memalukan buat pabrikan kalau sampai masih menggunakan motor yang tahun lalu di musim kompetisi yang terbaru. Jadi itu masalahnya Pecco karena sebetulnya ya terlalu banyak inovasi, dia akhirnya bukan cari benar-benar setting yang pas gitu dan memilih senjata yang pas untuk bisa berlaga di 2022, tapi akhirnya dia ya udah kebingungan sendiri gitu. Nah, itu masalahnya Pecco. Jadi kita dijawab ya. Nah, terus kita juga mau ngomongin soal rider-rider lain yang sebetulnya bagus banget dan selalu menjadi pertanyaan buat kalian semua yang nonton MotoGP. Dia perasaan bagus kemarin, tapi kok tahun ini enggak sih? Satu nama lagi siapa coba? Morbidelli. Franco Morbidelli. Aduh, Frankie saya relax, terlalu relax Anda Frankie. Ini nggak bangun-bangun. Kenapa sih sebenarnya Morbidelli ini udah pasti bagus lah. Betul. Tapi apa yang menjadi masalah dia di tahun ini? Karena kan kemarin sempat kompetitif terus cedera. Betul. Abis itu dia nggak balik lagi. Iya. Satu hal bahwa faktor ini agak sedikit complicated karena kru chiefnya diambil. Betul, karena Morbidelli gabung dengan tim pabrikan tanpa istilahnya Morbidelli punya privilege untuk bisa menentukan apa yang dia inginkan. Itu satu. Dan kedua adalah ya hilangnya itu bapaknya Valentino Rossi, karena saat Valentino Rossi ada semua kebijakan itu under kontraknya di bawah Valentino Rossi. Bagaimana Valentino Rossi bisa memberikan seorang kru chief Ramon Forsada buat Franco Morbidelli, dan itu dibuktikan pada saat Franco Morbidelli bersama Ramon Forsada luar biasa penampilannya. Bagaimana di 2021 menjadi runner up seandainya mungkin tidak cedera, ada masalah di awal. Bukan Fabio Quartararo atau bukan 2020 bukan Joan Mir yang juara dunia, tapi Franco Morbidelli. Dia konsisten banget juga sih sebenarnya 2020 dan juga yang kedua adalah saat ini fokus pengembangan, kenapa dia agak sedikit menurun, tidak seperti sebelumnya. Sebenarnya cederanya udah sembuh. Dan problemnya tadi benar bahwa dia diganti kru chiefnya dari Ramon Forsada kepada Patrick Primer yang baru melakukan debutnya tahun ini. Dan yang ketiga adalah fokus pengembangan itu ada di Fabio Quartararo. Dimana kalau pamannya sebenarnya Morbidelli ini lebih menyukai karakter swing arm karbon ketimbang
swing arm aluminium. Yang dipilih Fabio gitu Nah, ya. Fabio lebih suka ke aluminium karena memang sesuai dengan gaya balapnya. Repot banget ya. Alhasil Morbidelli harus beradaptasi dengan gaya baru ini yang memang ya kalau pemainnya sempat media scrum dengan Morbidelli itu saya selalu nanya, sebenarnya kalau Yamaha tuh kamu milihnya enaknya mana? Swing arm karbon atau swing arm aluminium? Karbon lah, stiff. Ini bisa sesuai dengan ini dan dia Karena bisa sesuai sama riding style dia. Nah sayangnya kemudian dia ke pabrikan tanpa opsi yang lebih luas karena bosnya juga sudah tidak balapan. Dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh si Yamaha pabrikan. Terbukti kan awalnya dengan Silvano Galbusera. Galbusera sebenarnya bisa lebih click in karena sama-sama Italia. Cuman sayang Galbusera harus dibalikin lagi ke tes tim Yamaha dan dia diambil Patrick Primer. Memang si Patrick Primer ini bukan orang sembarangan. Dia istilahnya teknisi suspensinya di era Maverick Viñales. Di mana Maverick Viñales yang suka bikin kejutan menang di Qatar, menang di Prancis. Cuman Patrick Primer secara suspensi jago, tapi belum istilahnya belum bisa menguasai sektor-sektor yang lain karena menjadi kru chief itu harus bisa menerima saran dari teknisi ban, dari data engineer, kemudian dari suspensi. Itu yang membuat ya Patrick Primer pun dengan Morbidelli masih masih cari celahnya juga gitu ya. Nah, kalau Pol Espargaro gimana John? Karena kan sebetulnya dia sempat kalau tahun lalu sih struggling banget gitu ya. Terus mulai dapat mulai oke nih di 3 race pertama lah gitu. Tapi kemudian melempem lagi. Apa yang salah dengan Pol Espargaro? Padahal ini juga tahun ini habis nih kontraknya. Dia harus membuktikan sesuatu kan. Jadi kalau saya melihat bahwa kasus yang paling terasa adalah perubahan alokasi ban di Mandalika. Di mana yang awalnya waktu pramusim kan kenceng tuh, sampai dia udah pede kan, dia tuh berubah. Alhasil ini membuat sebenarnya rasa percaya diri Pol Espargaro yang tersentuh sehingga dia agak kehilangan ya mojonya lagi. Padahal kan kita tahu Qatar udah bagus, Mandalika bagus, cuman gara-gara ada problem keteteran. Si karkas belakang ganti itu ya. Dan kemarin di Amerika sebenarnya ya itu keracunan makanan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Tapi kalau melihat nanti di Jerez nih, dikaitkan dengan Jerez, saya rasa Pol Espargaro akan coba untuk bangkit karena secara testing kemarin di Jerez musim awal kemarin itu dia merasakan bahwa ada potensi yang mungkin bisa dia lakukan dengan gaya balapnya di motor baru Honda RC213V. Pol Espargaro mudah-mudahan sih dapat lagi lah mojonya gitu ya. Nah terus ada satu lagi, kalau aku tuh terus terang agak nggak nyangka segininya. Itu adalah 2 rookie, siapa lagi kalau bukan Remy Gardner dan juga Raul Fernandez. Ini mereka berdua begitu mereka naik kelas tuh, aku ingat banget bilang sama Johnny gitu ya pas kita lagi siaran. Wah John ini pasti bakal ngacak-ngacak MotoGP nih gitu. Enggak deng ternyata gitu, terlalu cepat aku berbicara. Tapi apa yang bikin mereka sulit sekali beradaptasi dengan motor MotoGP ini ya? Jadi dua-duanya. Kalau pemain Remy Gardner memang mengalami sempat cedera tangan jadi agak kesulitan. Cuma berangsur-angsur performanya cukup baik. Bahkan sekarang di Rookies of the Year berada di urutan kedua di bawah Bezzecchi cuma 1 poin. Tapi Bezzecchi serem banget loh. Betul. Raul Fernandez nih yang saya di luar dugaan. Cuma memang problemnya adalah masih beradaptasi gaya balap dan kondisi bahwa di track yang flyaway ini selalu berubah-berubah. Di Eropa ini nanti mungkin akan harapannya di Eropa dengan kondisi yang lebih stabil mungkin bisa menemukan ritme terbaiknya karena ya KTM tidak sembarangan merekrut seorang Raul Fernandez dan juga Remy Gardner dan mereka itu sampai istilahnya buru-buru naikin itu jangan sampai diambil oleh pembalap lain ya bagaimana Raul Fernandez sudah dibidik oleh Yamaha tahun lalu. Saya pikir mungkin masih butuh waktu. Ya kita akan lihat sampai paruh musim pertamanya habis. Seandainya paruh musim ini dia bisa menunjukkan. Karena ya untuk bisa lebih cepat beradaptasi pun ya KTM langsung menurunkan seorang Dani Pedrosa untuk membantu Raul Fernandez dan Remy Gardner. Ya harapannya paruh musim bisalah untuk bisa meningkatkan ya level permainan mereka di MotoGP musim ini. Nah ini satu rider terakhir yang akan kita omongin. Sekaligus ini ada sebuah berani nggak ya ngomongnya ya? Nggak apa-apa deh. Kita ngomongin Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini kan masih dirundung masalah diplopianya. Nah jadi sebenarnya ada satu jurnalis, kita nggak mau bilang namanya siapa, nanti dibully sama kalian, nggak boleh. Pokoknya dia pernah nulis, ya kan? Dia nulis nih, belum lama ini ya John ya, gitu. Tapi kita tidak boleh sebut namanya.
Dia nulis, dia bilang bahwa gimana John dia bilangnya? Jadi kejadian Marc Marquez jatuh berkali-kali ini harus benar-benar diperhatikan secara serius. Dengan alasan sebetulnya dia tuh nulis bukan sembarangan gitu. Betul. Ini jurnalis, dia nggak ada kepentingan apa-apa. Iya. Dia melakukan riset dulu. Betul. Dia melakukan riset kalau misalnya orang yang mengalami benturan berkali-kali di kepala itu ada efek jangka panjang yang sebetulnya akan sangat berbahaya bagi orang tersebut. Betul. Bisa apa John? Bisa stroke, bisa Parkinson mungkin seperti Muhammad Ali gitu kan. Betul. Karena bertinju bertahun-tahun, kemudian kepalanya juga kena impact yang sangat sering gitu ya. Betul. Akhirnya ada penyakit-penyakit yang memang berbahaya di kemudian hari. Bukan sekarang kejadiannya. Bukan, ya. Nah, terus si jurnalis ini bilang untuk apa? Ini harus dipikirkan dengan serius. Karena ini akan menyangkut masa depan Marc Marquez atau gimana? Marc Marquez betul, dan benar-benar ya bahkan sampai dia menggarisbawahi 6 kali jatuh dengan kondisi seperti itu, ini bukan perkara istilahnya ringan gitu bagaimana. Apalagi kita nggak pernah tahu kemarin waktu di Portugis GP aja. 2 kali kan? 2 kali, kan high side kan? Betul. Dan itu sempat salah satunya kebentur kepalanya keras, lagi. Iya, dan makanya sempat dia di beberapa sesi sesudahnya tuh agak lama tuh. Keluarnya lama. Dia menunggu momentum, mungkin nunggu apakah ada apa-apa. Setelah yakin tidak ada, baru keluar lagi. Makanya ya sempat kemarin itu saya berpikir kenapa performanya tidak sedigdaya di Amerika. Ini ada masalah dengan hal itu. Jatuh lagi. Karena waktu kita ngomongin Marc Marquez comeback gitu ya, dia overtake 18 rider di Austin itu kan luar biasa banget. Dan kita mengharapkannya begitu masuk ke Eropa nih, wah dia bakalan serem banget nih gitu. Tapi ternyata kemarin ya selain karena memang pemilihan ban yang nggak cocok juga gitu ya, tapi kayaknya ada hal lain juga itu, gitu ya. Saya merasa mungkin faktor kemarin jatuh itu karena ya seorang Marc Marquez sendiri mengakui bahwa kondisi diplopianya ini bisa kembali terulang kalau dia jatuh lagi. Jadi bukan artinya terus treatment ke dokter sembuh, enggak, karena untuk sembuh itu harus dioperasi. Karena berkaitan dengan syaraf juga gitu ya. Benar. Jadi sebetulnya itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bukan masalah Marc Marquez yang berani atau enggak, berani aja. Cuman ada resiko-resiko yang mungkin dia sendiri juga udah bukan mungkin, pasti dia pikirin setiap kali dia mau coba push. Itu juga ada resiko yang harus dia hadapi. Nah, dia sendiri juga singkat nih, Johnny. Dengar-dengar Marc Marquez ini mengganti riding style-nya dia. Bener apa enggak sih? Ya, kalau umpamanya kita perhatikan secara seksama antara motor tahun lalu dengan motor tahun sekarang, itu kita kehilangan the real style of Marc Marquez di mana dia selalu menggeser ban belakang atau istilahnya rear wheel slide. Itu nggak pernah ada. Dia coba, tapi efeknya high side. Dan bagaimana kejadian yang di Mandalika, di mana ban belakang berubah, dia coba. Nah, di tahun lalu ini sepertinya elektroniknya memang membuat dia bisa mengeksplor gaya rear wheel slide-nya ini, tetapi tidak di motor baru ini karena memang yang perubahan sangat ekstrim dari mulai geometri, kemudian mesin dan bahkan elektroniknya. Nah, sepertinya Marc Marquez masih mencoba istilahnya mencari celah nih, apakah masih bisa dia mengaplikasikan gaya balapnya, tapi ya efeknya lagi-lagi kemarin high lagi. Nah itu sebabnya ya memang harus diganti lah. Harus diganti dan tapi yang namanya Marc Marquez pasti tetap akan coba dengan gaya khasnya ini karena apa? Rear wheel slide ini ada keuntungan buat Marc Marquez, ini mengawetkan ban belakang. Gitu. Artinya di saat mungkin suhunya sudah panas dengan rear wheel slide ini bisa meredam suhunya. Jadi tetap punya daya cengkram. Jadi lebih awet gitu. Betul, itu sebabnya ya kita ingat bagaimana kejadian, Marc Marquez hebat banget pakai ban goib. Bukan, tapi itu yang dimiliki oleh seorang Marc Marquez. Memanipulasi bagaimana dia sangat ampuh mengawetkan ban belakang. Jadi bukan ban yang goib, Marc Marquez yang goib gitu ya, mending jago aja gitu. Nah, kita udah ngomongin nih soal teka-teki Pecco, teka-tekinya Morbidelli, Raul Fernandez, Remy Gardner, banyak banget deh termasuk Marc Marquez juga. Tapi tentunya semua juga penasaran, kira-kira kalau di MotoGP sekarang nih, kan katanya kalau di Eropa itu baru keluar full potensialnya Azek gitu. Betul. Jadi kita bahas ini dong, motor-motornya semua emang keunggulannya apa sih? Terus itu mereka punya apa aja gitu ya. Jadi di sini aja, jangan kemana-mana. Oke? Terima kasih banyak Mas Joni sudah memberikan informasi yang banyak banget. Jangan
Pokoknya jangan sampai nggak nyalain lonceng, karena kita akan banyak banget nih konten-kontennya menemani Anda liburan, menemani Anda kerja. Pokoknya nyalain terus loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, dinyalain notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan kalau ada konten baru. Dan silakan ditinggalkan loh komen-komennya, punya ide pengen bahasan apa atau mungkin pengen memberikan inspirasi gitu kan buat kita berdua, boleh banget. Silakan ditulis komennya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.